Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Jessica Putri Agustina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi. Pada topik kali ini, saya diampu oleh dosen saya yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan suatu komoditas barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat meningkat. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat suatu keberhasilan dalam pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi penurunan pengangguran di suatu wilayah. Teori pertumbuhan ekonomi. Pada kali ini, saya akan membahas teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, jumlah stok barang-barang modal. Yang ketiga, luas tanah dan kekayaan alam. Serta yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Kemudian ada ciri-ciri teori pertumbuhan klasik. Perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha, menurut laissez-faire, artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Dan pemerintah tidak ikut campur tangan dalam hal tersebut. Harga barang yang ditentukan oleh produsen dan konsumen, kemudian tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, faktor produksi, yaitu sumber daya yang digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Yang kedua, faktor investasi. Usia investor, kondisi industri dan ekonomi negara, besarnya suku bunga, hingga situasi dan stabilitas politik dalam negeri. Yang ketiga, faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Ialah suatu perbedaan antara nilai balik dalam bentuk barang maupun jasa yang diimpor dan juga diekspor dalam suatu negara di periode waktu tertentu. Yang keempat, faktor kebijakan moneter dan inflasi. Laju inflasi yang terkendali dengan terkendalinya laju inflasi, hal ini dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Nilai tukar rupiah realistis. Adanya nilai tukar rupiah membuat pelaku usaha mendapatkan kepastian, termasuk sektor perbankan, dunia usaha, dan juga masyarakat. Suku bunga berada pada tingkat yang wajar, serta ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan moneter positif, serta faktor keuangan negara. Ialah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Faktor sumber daya manusia. Pada umumnya, sumber daya manusia dipekerjakan sebagai pemikir, perencana, dan penggerak untuk suatu tujuan. Faktor sumber daya alam. Dengan adanya sumber daya alam yang memadai, seperti tanah, udara, mineral, air, tumbuhan, hewan, dan lain-lain, maka suatu kegiatan ekonomi dapat terlaksana.
Kemudian ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Faktor ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja semakin menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Serta yang kelima, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi, mampu menjadikan produk kedokteran sebagai komoditi. Lalu, ada masalah-masalah yang dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangatlah rendah. Kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang. Lalu, tenaga terampil, terdidik, dan keahlian keusahawan penawarannya masih jauh di bawah jumlah yang ditentukan. Modal peralatan, suatu produksi yang modern, dan berbagai masalah institusi, sosial, budayaan, dan politik yang sering dihadapi. Dampak pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua pada kali ini, dampak positif dan dampak negatif. Saya akan menerangkan pada bidang yang dampak positif. Perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang. Lalu taraf pendidikan semakin tinggi. Teknologi semakin meningkat, pengangguran pun berkurang. Lalu ada dampak negatif, yaitu seperti kerusakan lingkungan, peningkatan urbanisasi, penurunan kesehatan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Langkah pertama yang diperlukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Kedua, mengembangkan infrastruktur. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keempat, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dari segi pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan. Yang kelima, merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, kebijakan pemerintah dalam konvensional, yaitu kebijakan fiskal dan moneter yang tidak dapat diwujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.